Hai sahabat jiwa, ketemu lagi dengan Bang Jai di Yunasihat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tentang kekhawatiran atau ketakutan penyintas mental health atau kesehatan jiwa. Bagi orang-orang yang pernah dirawat di rumah sakit jiwa ataupun pernah rawat jalan dan mendapatkan obat antipsikotik, seringkali ketakutan kalau terjadi ketergantungan atau adiksi. Nah, apakah benar seperti itu? Nah, simak video ini sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tentu Bang Jai akan jelaskan dulu dari mengapa mereka harus minum obat itu. Tentu tidak terlepas dari bahwa ada beberapa gejala atau tanda yang menunjukkan bahwa seseorang mengalami masalah kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Baik itu adanya perubahan pikiran yang berpengaruh kepada perasaannya, bahkan mempengaruhi perilakunya. Tentu tidak hanya menunjukkan perilaku-perilaku yang aneh, yang tidak lazim, tapi juga mengalami penurunan fungsi harian, baik itu fungsi sosial maupun fungsi pekerjaan. Yang dimaksud dengan perilaku aneh di sini ya mengamuk, merusak, ya, mencurigai orang secara membabi buta, kemudian juga mendengar suara sehingga bicara sendiri, tertawa sendiri, kemudian mungkin melepas semua bajunya telanjang, makan makanan dari sampah, macam-macam perilaku yang aneh ini. Nah, yang dimaksud penurunan fungsi sosial ya, yang harusnya dia kalau ada masalah cerita, harus keluar rumah, bergaul, dia menyendiri, mengurung diri atau melamun. Dan ketika mengalami fungsi di dalam pekerjaannya menurun ya, logikanya orang yang sehat jiwa kan produktif bekerja, minimal itu melakukan aktivitas harian, menyapu, mengepel, nyuci piring, sholat, ya. Tetapi ini tidak dilakukan, ya. Yang kegiatan harian aja tidak, apalagi bekerja. Nah, sebenarnya konteks bahwa dia butuh obat atau tidak itu dari situ. Obat yang diberikan penyintas mental health atau gangguan jiwa atau sering disebut dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, tentu ada dasarnya. Ketika dia memutuskan untuk berobat atau keluarganya memutuskan untuk membawa anggota keluarganya yang mengalami masalah kesehatan mental ini ke rumah sakit, tentu akan diperiksa oleh dokter. Dan dokter yang memeriksa tentu kalau di rumah sakit atau di rumah sakit umum daerah itu sudah ada psikiater atau dokter jiwa, mereka pasti diperiksa dan memutuskan untuk memberikan resep itu karena memang menemukan tanda gejala yang mengarah ke gangguan jiwa, baik secara pikiran, perasaan maupun perilakunya. Sehingga obat yang diberikan itu memang dibutuhkan untuk manajemen gejala atau menurunkan tanda gejala. Semua dokter meresepkan obat pasti berharap bahwa setelah minum obat teratur atau rutin, maka akan ada perubahan dalam cara berpikir, mengelola perasaan, dan perilakunya. Nah, tentu ketika dibilang bahwa obat ini menimbulkan kecanduan, ketergantungan atau tidak, ya tentu tidak. Karena memang sesuai kebutuhan. Beda kalau seandainya orang sebenarnya sudah masih bisa untuk santai, relax, gembira, ternyata menggunakan karena bujukan teman atau mungkin dia ada masalah tiba-tiba lari ke obat terlarang dan sebagainya. Nah, itu bisa ketergantungan lama-lama. Tapi ini kan memang butuh. Ya, sehingga kalau memutuskan putus minum obat atau berhenti minum obat dengan alasan takut ketergantungan, justru malah benar-benar menggunakan kembali dengan dosis yang semula. Kenapa? Ketika dia memutuskan untuk berhenti minum obat dengan alasan takut ketergantungan, akhirnya dia akan menghentikan. Persoalannya adalah tidak pernah terungkap atau diketahui apa yang sebenarnya membuat yang bersangkutan itu mengalami gangguan jiwa atau mental health. Nah, ini yang resikonya bahwa ketika memutuskan minum obat karena ketakutan ketergantungan, masalahnya tidak pernah terungkap, tidak pernah diselesaikan. Suatu saat mungkin dia akan fine-fine saja, baik-baik saja, bisa bekerja dan sebagainya, sosialisasinya juga bisa bagus. Cuma persoalannya manusia itu tidak akan pernah lepas dari namanya masalah, problem. Mungkin saja masalah itu nggak berat, tapi banyak.
numpuk tidak pernah diselesaikan karena memang tidak pernah diajari cara menyelesaikan masalah. Akhirnya suatu saat kelelahan di dalam berpikir, kelelahan di dalam bekerja, nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat. Gejala yang awalnya itu sudah nggak ada, menurut dia sudah sembuh, udah pulih, karena dengan pertimbangan nanti ketergantungan memutuskan untuk berhenti, dan akhirnya tanda gejala yang dulu dialami itu muncul kembali. Itu yang dinamakan kambuh. Akhirnya dia dirawat kembali di rumah sakit jiwa, tentu dengan dosis yang sama dulu waktu dia minum obat pertama kali, atau bahkan malah obatnya sudah bertambah, atau bahkan dosisnya yang tambah. Tentu ini tergantung dari keparahan dari kekambuhan itu. Nah, sehingga memutuskan untuk tidak minum obat hanya gara-gara ketergantungan, seharusnya dipikirkan ulang supaya apa, resiko yang terburuk tidak terjadi. Oke, orang sekitar, mungkin pasangannya, istrinya, suaminya, atau dia baca-baca di googling, di Google, ataupun tetangganya, teman kerjanya, atasannya menyarankan untuk tidak minum obat lagi karena nanti merusak badan atau ketergantungan. Mereka itu nggak pernah merasakan, dan mereka nggak punya masalah yang membuat akhirnya seseorang mengalami gangguan jiwa. Sehingga ketika itu dituruti, yang merugi itu siapa ya? Yang bersangkutan yang minum obat itu. Jadi untuk teman-teman penyintas gangguan jiwa, penyintas mental health, entah itu skizofrenik atau bipolar atau depresi, pertimbangkan lagi ketika mengambil keputusan untuk tidak minum obat lagi, apalagi dengan alasan ketergantungan. Tentu teman-teman bisa belajar di internet, belajar dari profesional kesehatan, dari YouTube seperti Yunasia Jiwa ini, sehingga menambah pemahaman dan kemantapan bahwa program pengobatan itu memang harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan. Tentu tidak hanya dengan obat, tapi juga dengan non-obat juga harus dilakukan. Itu saja kira-kira yang bisa Bang sampaikan. Semoga manfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.